wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Junaida. Saya mahasiswi dari jurusan PG PAUD. Dalam hal ini saya akan membahas tentang anak dengan gangguan autis. Autis adalah suatu gangguan perkembangan yang berat sehingga dimasukkan ke dalam kelompok PDD. Autis ditandai dengan adanya kelainan pada fungsi sosial, bahasa, komunikasi, dan adanya perilaku serta minat yang tidak biasa. Autis juga biasa disebut sebagai ASD, yaitu suatu gangguan yang memiliki variasi pada bentuk tingkat keparahan dalam suatu spektrum. Gejala autis yaitu ringan, sedang, hingga parah, sehingga masyarakat mungkin tidak menyadari seluruh keberadaannya. Gangguan autis sering dihubungkan dengan keberfungsian perilaku adaptifnya di lingkungan. Anak autis dengan tingkat inteligensi yang rendah, tidak berbicara nonverbal, memiliki perilaku menyakiti diri sendiri, serta menunjukkan sangat terbatasnya minat dan rutinitas yang dilakukan. Sementara mereka yang menunjukkan fungsi kognitif dan inteligensi yang tinggi mampu menggunakan bahasa dan bicaranya secara efektif, serta menunjukkan kemampuan mengikuti rutinitas yang umum digolongkan sebagai ukuran tingkat keparahan. Karakteristik anak dengan gangguan autis. Karakteristik utama yang tampak pada anak dengan gangguan autis meliputi 3 hal, yaitu gangguan pada interaksi sosial, ketidakmampuan untuk melakukan komunikasi, dan adanya perilaku minat. Penjelasan dari ketiganya yaitu 1. Kesulitan dalam interaksi sosial. Anak dengan gangguan autis memiliki kesulitan untuk menjalin interaksi sosial yang cukup memadai. Selain tidak bisa menjalin pembicaraan verbal, mereka juga mengalami kegagalan untuk mempergunakan perilaku nonverbal. Dalam membangun hubungan sosial, anak dengan gangguan autis tidak menunjukkan kontak mata saat sedang berbicara atau diajak bicara oleh seseorang. Mereka tidak mampu menggunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan perasaan, serta tidak mampu menampilkan gerakan sikap tubuh yang sesuai dengan kegiatan atau pembicaraan yang sedang berlangsung. Mereka tidak memahami norma sosial dan apa yang diharapkan lingkungan dan dirinya. 2. Kesulitan dalam komunikasi. Nah, kesulitan dalam komunikasi yang tampak pada anak dengan gangguan autis disebabkan karena kebanyakan dari mereka memiliki keterlambatan dalam perkembangan bicara atau kemampuan bicara yang sama sekali tidak berkembang. Bila akhirnya mereka dapat berbicara, penggunaan bahasa mereka terkesan kaku dan banyak pengulangan. Ketiga, adanya perilaku minat dan kegiatan yang bersifat kaku dan berulang. Anak dengan gangguan autis memiliki kekakuan pola tingkah laku minat. Penyebab anak dengan gangguan autis. Hingga kini penyebab autis tidak diketahui secara pasti. Namun, risiko terjadinya gangguan autis dapat meningkatkan apabila terdapat faktor genetik dan lingkungan. Misalnya paparan racun, asap rokok, infeksi, efek samping obat-obatan, serta gaya hidup yang tidak sehat selama hamil. Belum diketahui apa yang menyebabkan autis. Beberapa faktor yang diduga bisa memicu seseorang mengalami gangguan autis, yaitu 1. Usia. Semakin tua usia saat memiliki anak, semakin tinggi risiko memiliki anak autis. Kedua, faktor genetik. Sekitar 2-18% orang tua dari anak penderita autis berisiko memiliki anak kedua dengan gangguan yang sama. 3. Kelahiran prematur. Bayi yang lahir pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang. Keempat, terlahir kembar. Pada kasus kembar tidak identik terdapat 0-31% kemungkinan autis pada salah satu anak mempengaruhi kembarannya juga mengalami autis. Pengaruh autis makin besar pada anak yang terlahir kembar identik. Kelima, pajanan selama dalam kandungan, konsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan dalam masa kehamilan dapat meningkatkan risiko anak terlahir menderita autis. Keenam, jenis kelamin anak laki-laki 4 kali lebih berisiko mengalami autis dibandingkan anak perempuan. Penanganan anak dengan gangguan autis.
Penanganan pada anak dengan gangguan autis ditujukan untuk mengurangi munculnya gejala autis pada anak, melainkan untuk mengejar keterlambatan perkembangan yang dialaminya serta mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Fokus penanganan diarahkan dalam hal keterampilan sosial, komunikasi kognitif, serta tingkah laku yang kurang ditujukan oleh anak autis. Penanganan bisa dilakukan pada autis adalah mengikutkan anak pada terapi, tetapi yang paling sering dilakukan yaitu terapi ABA, SI, dan terapi bicara. Saat ini penanganan yang paling efektif adalah dengan terapi yang disesuaikan dengan anak disertai dengan pendidikan dan konseling sportif untuk keluarganya. Penanganan dengan obat-obatan mungkin menolong dalam mengurangi autis, tetapi keuntungannya sangat terbatas, berbeda dengan antar individu, dan tidak merubah kekurangan yang dialami oleh anak dengan gangguan autis tersebut. Gangguan autis sebagai salah satu diyakini gangguan perkembangan yang terjadi pada anak, maka anak dengan gangguan autis saat ini ditangani oleh dokter spesialis anak, psikolog anak, dan para terapi anak. Selain itu, orang tua, saudara kandung, pengasuh, dan guru anak di sekolah juga merupakan pihak yang ikut berperan dalam mengembangkan potensi anak dengan gangguan autis. Penanganan pada anak penyandang autis diberikan berupa stimulasi agar anak menunjukkan respon yang diinginkan. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian stimulasi ialah jangan biarkan anak tenggelam dalam dunianya sendiri, serta perhatikan variasi bentuk stimulasi yang diberikan. Anak penyandang autis yang bersekolah di sekolah umum akan mengalami masalah dalam hal komunikasi dan interaksi sosial. Mereka mungkin juga akan memunculkan perilaku agresif karena ketidakmampuan mengendalikan emosi. Hal-hal yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi anak autis dalam kelas adalah A. Belajar menyelami emosi anak autis. Yang B. Terus memberikan stimulasi pada anak. Perhatikan agar anak tidak tenggelam dalam dunianya sendiri. Kembangkan kemampuan komunikasi dua arah. C. Melatih insting sosial dan mengajarkan interaksi sosial antar anak dengan guru dan teman-temannya. Yang D. Mencari dan mengembangkan potensi anak, karena tidak semua anak autis ber-IQ rendah. Beberapa di antara mereka mungkin memiliki bakat dan kemampuan khusus dan tidak dimiliki orang lain. Kesimpulannya yaitu, pengidap autis tidak dapat disembuhkan. Ada banyak jenis penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang autis agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan potensi dalam diri mereka secara maksimal. Tindakan penanganan yang dilakukan pada tiap pengidap autis ini yaitu ditangani dokter spesialis anak, psikologi anak, dan para terapis anak. Selain itu, orang tua, saudara kandung, pengasuh, dan guru anak di sekolah merupakan pihak yang ikut berperan dalam mengembangkan potensi anak dengan gangguan autis. Demikian dari saya. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.